Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Berjumpa lagi dengan kami, Pamong Rine, Pamong Tias, dan juga teman kita, Clara. Shalom semuanya. Shalom. Pastinya anak-anak semua ada di rumah sudah menanti-nantikan kita ya untuk kita beribadah di hari Minggu ini. Ibadah pada hari Minggu pagi hari ini. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini, anak-anak semuanya bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri. Biar lebih semangat. Kita memuji Tuhan, kita bersukacita bersama-sama. Kita bersukacita bersama-sama. Kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama dengan pujian halo halo, hello hello, ola ola. Halo halo hello hello, ola ola. Apa kabarmu cucu cucu cucu? Halo halo hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita nyanyi sekali lagi ya. Lebih semangat. Lebih semangat lagi. Halo halo hello hello, ola ola. Apa kabarmu cucu cucu cucu? Halo halo hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, pastinya anak-anak semua ada di rumah Sudah semangat. Sudah semangat, dipenuhi dengan Sukacita. Apanya teman kita di sini, Mbak Clara pun juga sukacita kan? Iya. Nah, sukacita mengiringi teman-teman semua yang ada di rumah untuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan bersama-sama masuk dalam doa, memohon penyertaan Tuhan di dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini, supaya Tuhan memberkati ibadah kita. Yuk, sekarang sikap berdoa semuanya, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dan kami puji, pada hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur karena saat ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Meski kami melakukan ibadah kami anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing. Berkatilah Tuhan ibadah kami pada hari ini dan jauhkanlah kami dari gangguan roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami semuanya. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami mulai dari awal hingga akhir. Sertai dan lingkupi kami semua anak-anak-Mu dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Agar kami dapat memberikan yang terbaik dan mengerjakan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Amin. Nah, sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah berdoa. Dan kita menyanyi lagi. Nah, anak-anak semuanya tetap semangat ya, bangkit berdiri. Nah, kita nyanyi lagi karena kasih Tuhan Yesus itu melebihi segalanya ya. Besar sekali buat kita semua. Dari apapun ya, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semuanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya juga anak-anak semua yang ada di rumah, pastinya selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Pastinya kasih Tuhan pun juga sangat besar. Nah, untuk kita puji semua. nama Tuhan dari pujian setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih
sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, sekarang anak-anak duduk kembali. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Setelah kita sudah memuji nama Tuhan, ya, dengan penuh sukacita, sekarang kita siapkan hati kita, hati anak-anak semua yang ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Pamong Tias. Oke, ya, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh baik kepada kami. Terima kasih karena kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami telah bersukacita di tempat ini, walaupun kami tidak bisa berkumpul, tetapi kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyiapkan hati kami, Tuhan buka hati kami agar kami mampu mengerti apa yang Tuhan firmankan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami anak-anak-Mu, agar kami juga mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh doa ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekarang anak-anak sudah siap ya, Alkitabnya disiapkan dulu. Kita mau membaca Alkitab. Tapi sebelumnya, Bu Rina, sebelum membaca Alkitab, kita mau pujikan satu lagu, yaitu dari lagu Kidung Ria nomor 95. Tuhan penuhkanku. Supaya adik-adik, anak-anak semua yang ada di rumah, Tuhan penuhkan dengan firman yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pamong Tias. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Ya, Alkitabnya sudah disiapkan. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 26.
Bu Tias bacakan ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita menantang dan saling mendengki. Amin. Nah, sekarang Bu Tias mau tanya kepada anak-anak. Nah, seperti ini. Dari kita kecil, dari anak-anak masih kecil, masih imut-imut, lucu-lucu ya, kayak adik-adik yang balita itu baru bisa jalan. Nah, orang tua kita selalu mengajak kita ke gereja. Anak-anak tahu nggak apa tujuannya, Bu Rina? Ada yang tahu. Ada yang tahu. Apa? Nah, karena tujuannya apa? Kok masih kecil-kecil kok sama papa sama mama kok repot-repot diajak ke gereja? Pas balita ya? Masih kecil, masih baru bisa jalan, sudah kebaktian di atas di tempat balita. Ada yang tahu? Jawabannya adalah supaya anak-anak dari kecil itu sudah mengenal Tuhan Yesus. Biar dari kecil anak-anak sudah dikenalkan sama Tuhan Yesus. Tujuannya apa ya? Kok harus dikenalkan sama Tuhan Yesus? Kenapa kita dari kecil sudah dikenalkan sama Tuhan Yesus? Supaya kita mengenal ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan semua hal-hal yang baik supaya anak-anak dari kecil dikasih contoh hal-hal yang baik sama mama papa seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, pagi ini kita mau mengenalkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang biasa disebut dengan ini, Bu Rina. Oh ya. Namanya kita bisa menyebutnya dengan buah roh. Ada 9 buah roh. Nah, di sini nanti kita akan pelajari satu persatu. Ya, yang pertama, yang pertanyaan apa, Bu Rina? Ya, ada kasih. Nah, kasih. Apa itu kasih, anak-anak? Nah, kasih itu mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang. Ya, kalau mengasihi itu tuh, betul, tanpa pandang bulu, nggak pilih-pilih. Oh, kamu, aku nggak mau temenan sama kamu. Itu nggak boleh. Kita harus mengasihi semua teman-teman kita. Nah, yang kedua ada sukacita. Nah, anak-anak juga bisa lihat gambarnya ya, sukacita. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Ada gambar apa itu? Gambar smile, gambar senyum. Nah, apa itu? Artinya kita juga harus terus bersukacita, bergembira. Nggak boleh mengeluh, bersungut-sungut, nggak boleh. Harus tetap bersyukur walaupun kita menghadapi hal apapun. Yang ketiga, damai sejahtera itu kita kita harus hati kita bersukacita, hati kita juga akan merasakan kedamaian. Nah, seperti itu. Lalu kesabaran. Apa itu kesabaran ya, Bu Rina? Contohnya harus mau antri. Ya, itu salah satu contoh kesabaran. Mau antri terus, biasanya anak-anak itu punya keinginan. Mama, aku pengen dibeliin ini. Itu harus berlatih ini kesabaran. Kalau kita pengen sesuatu, kalau kita mau sesuatu harus sabar dulu. Nanti nabung dulu, kita kumpulkan uang dulu supaya bisa membeli apa yang kita inginkan. Itu namanya berlatih bersabar. Lalu terus kemurahan. Kemurahan itu berbagi. Nah, kemurahan itu
pelit ya. Contoh kecil aja, kalau kita di minggu sekolah lalu, seperti minggu lalu kita juga diajari berbagi sama Mongkenit dan juga sama Pak Ika. Kita diajari juga berbagi. Paling kecil kalau kita punya apa-apa sama temannya dikasih sedikit, berbagi sama teman-teman, itu namanya kemurahan hati. Lalu kebaikan. Kebaikan itu apa ya kebaikan? Ya, kebaikan semuanya kalau kita ada teman kita yang tidak suka sama kita, ya sudah. Kalau teman kita tidak suka sama kita, kita juga jahat sama mereka. Tidak boleh. Anak-anak Tuhan harus tetap ya. Berbuat baik kepada siapapun. Walaupun ada orang jahat sama kita, kita harus tetap jadi anak yang baik, jadi terang. Lalu kesetiaan. Ini kesetiaan. Setia. Utamakan bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Rajin ke gereja, rajin berdoa, baca Alkitab. Walaupun contohnya seperti sekarang ini Bu Rina, saat kita lagi menghadapi pandemi virus corona, kita nggak bisa berkumpul bersama teman-teman, kita tetap beribadah walaupun secara online, tetap beribadah. Lalu jangan lupa baca Alkitab dan berdoa di rumah dengan rajin. Lalu selanjutnya lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Ya, kadang-kadang suka seperti itu ya, nggak apa-apa sih. Namanya juga firman Tuhan itu kita belajar ya, buat anak-anak semuanya. Pamong-pamong juga semuanya belajar. Nah, disinilah diajarkan lemah lembut, tidak gampang marah, belajar menahan. Dari nafas panjang, batin, terus habis itu betul di kamar. Oh ya, bukan ya, nggak boleh ya. Ya, itu salah ya. Jangan ditiru. Lalu yang terakhir 9 adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu menahan diri kita untuk tidak berbuat dosa. Lah, itu yang paling penting, mengendalikan diri kita. Misalkan ada teman yang mencuri, ada teman yang suka berbohong, anak-anak diingatkan harus seperti itu. Terlebih kita sendiri tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Harus bisa mengendalikan hati kita, harus bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita ulangi ya dari yang pertama buah-buah roh. Ada kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, dan yang kelima kemurahan, yang keenam kebaikan, yang ketujuh kesetiaan, dan yang kedelapan lemah lembut, yang kesembilan penguasaan diri. Nah, ini tadi ke-9 buah roh yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mengerti apa itu buah-buah roh, apa hal-hal yang baik yang harus kita lakukan, kita kerjakan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, lalu kita harus seperti apa? Cuma ngerti, cuma hafal apa seperti itu? Tidak ya, kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang kadang susah ya Pak Mongki ya, memang kadang banyak sekali hal-hal yang seringkali membuat kita semua anak-anak tergoda melakukan hal-hal yang baik. Contohnya aja, kalau kita tidak di musim pandemi virus corona ini, kalau ada film yang menarik, kadang ada juga, ayo kita pergi ke gereja. Filmnya ini lagi serunya nih mah, lagi bola ini jangan diganti dulu gitu ya. Iya, kita semuanya belajar anak-anak, jadi belajar firman Tuhan, belajar bahwa kita juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang seperti Tuhan ajarkan. Mulai hari ini anak-anak belajar jadi anak yang baik, anak yang lebih baik dari hari yang kemarin. Kalau kemarin masih suka bohong, kemarin masih suka nyubit-nyubit temennya, mulai besok itu marah. Itu tidak boleh lagi, harus jadi anak penuh kasih, anak yang sabar. Lalu apalagi bisa mengendalikan diri. Nah, biar kita
Jadi yang terpenting juga terang. penuh sukacita. Nah, tentunya. itu, Ya, kalau anak-anak kita- Tuhan itu semuanya itu harus berlimpah sukacita. Senyum, Iya, nggak boleh cemberut. nggak boleh cemberut. Nah, cemberutnya Karena kalau senyum memancarkan aura cemberutnya positif. disimpan sendiri aja. Tapi ya tidak cemberut ya anak-anak semuanya. Nggak ada kok yang seperti itu, Iya, Bu, tidak ada. semuanya. Tentunya saya yakin anak-anak semua, terkhususnya anak-anak GKJW Ponorogo, pastinya semuanya. penuh sukacita. Iya. Iya. Oke. Dan mereka anak-anak yang setia kepada Tuhan. Nah, amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sekarang tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, anak-anak yang dikasihi. Sekarang saatnya kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Nah, mari kita duduk manis, kita bersama-sama doa pada Tuhan dengan kesungguhan hati kita bawa doa kita semuanya. Yuk anak-anak semuanya kita berdoa menghadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Jika kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah semuanya itu dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Untuk kami anak-anak-Mu boleh belajar untuk tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, khususnya anak-anak-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kedua orang tua kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga berkati kehidupan mereka. Kiranya Tuhan limpahkan berkat dan karunia bagi kedua orang tua kami masing-masing. Dan juga untuk seluruh pamong dan juga Bapak Pendeta dan juga Bapak Ibu Majelis dan juga seluruh warga jemaat GKJW Ponorogo. Tuhan berkatilah mereka semuanya di dalam setiap aktivitas pelayanan mereka demi kemuliaan nama-Mu. Dan juga untuk bangsa dan negara kami tercinta Tuhan, kiranya Tuhan Yesus juga segera pulihkan sehingga kami anak-anak-Mu bisa melakukan kehidupan kami sehari-hari dengan penuh sukacita tanpa rasa kekhawatiran. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, hanya di dalam tangan kasih penyertaan-Mu lah ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, terkhususnya anak-anak KPAR GKJW Jemaat Ponorogo. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu lah yang senantiasa turun atas mereka satu persatu, memimpin kehidupan mereka, untuk mereka semuanya boleh menjalankan apa yang menjadi ajaran dan kehendak-Mu. Inilah ya Tuhan seruan doa kami, dan biarlah ya Bapa, semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang sudah mau berakhir nih ibadah kita pada pagi hari ini ya, anak-anak. Kita sudah mau mengakhiri ibadah kita. Iya, tapi sebelumnya kami pamong-pamong di sini mau ngajak anak-anak semuanya nyanyi lagi. Nah, bangkit berdiri lagi semuanya. Yuk, kita mau nyanyi, kita belajar ya. Iya, kita mau menyanyi, memuji nama Tuhan, kasih sukacita, damai sejahtera. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, berarti kita di dalam kehidupan kita setiap harinya kita ingin dipimpin selalu oleh Roh Kudus, biar hidup kita Iya. seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, seperti itu. Sekarang ibadah kita sudah berakhir. Buat anak-anak di rumah, pesan kita ya Pak Mongtias, Iya. karena ini masih dalam wabah pandemi virus Corona, kita harus tetap jaga Iya, kesehatan. jaga kesehatan yang terpenting ya, stay at home. Nah, tetap di rumah. Nah, Makan makanan bergizi. PHBS, pola hidup bersih, Menerapkan dan pola hidup bersih sehat. dan sehat. Nah, tentunya anak-anak semuanya juga harus patuh dan turut apa yang orang dikatakan tua. orang tua. Nah, sekarang ibadah kita sudah berakhir. Saya Pamong Rine dan juga Ngomong Pak Tias Matias dan juga teman kita Pak Clara. Nah, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.